Saya telepon lah Marcel, adik kita. Adik Marcel, harusnya hari ini dia datang, cuman karena baru pulang dari gereja, tahu-tahu saudaranya meninggal, jadi dia nggak bisa datang. Tadinya dia mau datang, mau klarifikasi, tapi karena saudaranya meninggal, jadi dan kebetulan dia baru pulang dari gereja juga, proses selesai Natal kan. Akhirnya dia bilang sama saya, kakak mohon maaf, kakak wakili saja. Pokoknya beta tidak pernah melakukan apapun, apalagi pengemboman. Gitu. Saya bilang kalau kamu cara kerjanya seperti itu, berarti kita nggak mencirikan orang timur. Kalau kita orang timur kan datang aja gitu, ribut-ribut aja gitu kan. Nggak perlu pakai lempar batu sembunyi tangan seperti itu gitu. Pengacara kontroversial Firdaus Auwibowo baru saja mengunggah bahwa dirinya tengah membuat laporan terhadap DJ Doni dan beberapa akun sosial media. Firdaus menjelaskan bahwa laporan tersebut dibuat lantaran dirinya sudah berkali-kali dimaki oleh DJ Doni melalui konten sosial media. Tidak hanya DJ Doni yang menjadi terlapor, Firdaus juga melaporkan influencer bernama Debbie Ceper serta akun-akun yang turut memaki Firdaus. Firdaus mengaku ini bukan kali pertamanya melaporkan orang atas pencemaran nama baik. Sudah sering Firdaus melapor, namun berujung cabut laporan karena pihak terlapor memohon-mohon untuk damai. Dan untuk agenda kelanjutan atas laporan Firdaus, dirinya masih menunggu saja. Pertama, ajas praduga tak bersalah atau presumption of innocence ya, itu diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim atau kewenangan hakim, bahwa setiap yang dituduh, ditersangkakan, didakwa bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang ingkrah itu masih belum dianggap bersalah. Yang kedua, saya sama sekali tidak kenal dengan saudara kita yang di samping saya, karena saya hanya kenal dengan pimpinan-pimpinan mereka. Karena di Persaudaraan Timur Raya ini kan ormas petir yang saya dirikan, saya salah satu pendiri petir. Dan kalau masalah adik kita yang di sebelah saya jalan itu peristiwa hukum waktu tahun 2023. Waktu itu kami mendampingi anggota ormas kami. Makanya ketika video viral hari ini dituduh oleh pihak-pihak yang katanya diteror katanya itu, lalu dikait-kaitkan dengan saya kaget. Akhirnya saya tanya, ini siapa nih yang punya anggota? Bukan anak buah ya, karena saya nggak biasa memanggil anak buah, terlalu rendah sekali. Saya menganggapnya anggota atau saudara. Siapa yang punya saudara ini atau anggota? Oh, Bung Ongen. Ini saudara kita dari Maluku Utara, kampung nenek saya bilang. Ini orang dari kampung nenek saya di Maluku Utara, Ternate. Saya teleponlah Bung Ongen. Bung Ongen, mohon maaf Bung Ongen, ini ada yang viral pakai sepatu putih. Ini video ini kalau nggak salah tahun 2023, saya bilang begitu. Ya kakak, beta udah lihat, kata dia gitu. Adik-adik juga sudah viral, udah merasa terganggu katanya. Ya udah kalau gitu kita ambil langkah hukum. Kalau memang ini yang siapa namanya? Adik Marcel. Oh gitu, yang pakai sepatu putih. Ya, Marcel mana? Marcel kita. Ya udah saya minta nomor teleponnya. Saya telepon lah Marcel, adik kita. Adik Marcel, harusnya hari ini dia datang, cuman karena baru pulang dari gereja, tahu-tahu saudaranya meninggal, jadi dia nggak bisa datang. Tadinya dia mau datang, mau klarifikasi. Kakak wakili saja. Pokoknya beta tidak pernah melakukan apapun, apalagi pengemboman. Gitu. Saya bilang kalau kamu cara kerjanya seperti itu, berarti kita nggak mencirikan orang timur. Kalau kita orang timur kan datang aja gitu, ribut-ribut aja gitu kan. Nggak perlu pakai lempar batu sembunyi tangan seperti itu gitu. Dan apalagi diri saya nggak pernah ribut-ribut kayak begitu, ngumpet-ngumpet gitu. Kalau nggak senang sama orang datang, bahkan saya pernah ngebakar rumah orang, saya bakar aja gitu kan. Kalau masalah di penjara kan urusan belakangan kan gitu.
Lebih lanjut, Firdaus juga menanggapi perihal dirinya viral lewat sebuah video. Karena di video tersebut, dirinya berjalan dengan pria memakai sepatu putih mirip dengan sepatu yang dipakai pelaku teror pengoboman di rumah DJ Doni. Firdaus menjelaskan bahwa benar itu video dirinya. Namun, dirinya mengaku awalnya tidak mengenali pria yang dimaksud karena pria tersebut hanya member ormas yang dipimpin oleh Firdaus. Namun, setelah video tersebut viral, barulah Firdaus berkoordinasi dengan pria itu, dan pria itu mengaku bukanlah pelaku teror. Firdaus juga bersumpah dirinya bukan dalang dari teror rumah DJ Doni. Walau Firdaus memiliki permasalahan dengan DJ Doni, kalau memang dirinya mau bakar rumah, nggak perlu nyuruh orang. Firdaus bisa melakukannya sendiri. Firdaus juga mengaku sering bakar rumah orang yang dilakukan diri sendiri. Ya, saya beberapa kali pernah bakar rumah orang juga, saya nggak pakai itu. Di Cengkareng saya pernah bakar rumah orang, orang tahu saya kok. Saya nggak pernah pakai nyuruh-nyuruh orang, karena saya single factor. Walaupun DJ Doni mencaci maki saya, ya, walaupun si Salim Wijaya atau Salim Doer itu memaki-maki saya, Debbie Ceper maki saya anggapnya mereka mengkritik tapi kurang ajar gitu. Walaupun mengkritik tapi kurang ajar, dan juga nggak pantas juga untuk dikasih bom, masa kritik dikasih bom kan gitu, lucu. Dan saya juga sebagai masyarakat biasa juga, apalagi saya penegak hukum, saya menyayangkan kalau ada tindakan seperti itu. Dan harapan saya mudah-mudahan polisi mencari pelaku itu benar-benar sesungguh-sungguhnya. Kalau memang itu anggota saya ya yang dituduhkan seperti itu, ya udah diamankan gitu loh. Diamankan secara kita dukung. Kita nggak bisa di Indonesia ini membiarkan anarkisme, nggak boleh juga gitu. Karena biar gimana pun itu kesalahan. Tapi yang menuduh mengkait-kaitkan sepatu putih itu dengan sepatu putih yang melakukan teror itu pasti akan dipermasalahkan oleh kami. Jadi kalau memang mau menuduh, akurasi buktinya harus benar-benar jelas, jangan sampai hanya tuduhan cocok logi gitu. Saya nggak main-main. Jadi saya bilang saya nggak tahu ya, kok bisa mereka itu jadi menghardik saya, mencaci maki saya, dan saya sebelumnya nggak kenal mereka, dan saya nggak tahu akun mereka awalnya. Tapi ketika mereka awalnya ini memaki saya, si DJ Doni memaki saya dengan kata-kata yang, maaf ya, tai, goblok. Salim Doer juga tahu-tahu memaki saya, King Jower memaki saya dengan kalimat, loh ini siapa sih sebenarnya? Lalu si Debbie Ceper memaki saya. Setelah saya buka-buka TikTok mereka, Instagram mereka, ya Allah, nggak taunya bukan saya saja yang dimaki-maki, tapi menterinya Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo dibilang harimau tua.